Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Islam dan Syariah Islam sebagai tugas dari mata kuliah Akuntansi Syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Della Santika, nomor induk mahasiswa C1F018038 dari program studi Ekonomi Islam kelas R006. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu makna Islam. Dari sisi bahasa, Islam berasal dari kata aslama yuslimu islaman yang artinya tunduk dan patuh. Secara terminologi, Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, Islam adalah sebuah pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemelihara, dan penguasa tunggal alam semesta, agar manusia tunduk, patuh, dan pasrah kepada ketentuannya untuk meraih derajat kehidupan lebih tinggi, yaitu kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Materi yang kedua, dasar-dasar ajaran Islam. Ada beberapa dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, akidah. Secara terminologi, menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum atau aksioma oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Substansi dari akidah adalah keimanan sebagaimana terangkum dalam rukun iman atau pokok-pokok keimanan Islam, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para nabi dan rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, syariah. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya atau ibadah di dunia. Ketiga, akhlak. Akhlak merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan. Yang ketiga, yaitu hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut hukum syara'. Hukum Islam adalah hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban. Yang keempat, klasifikasi hukum Islam. Ada beberapa klasifikasi hukum Islam. Yang pertama, wajib. Wajib adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Wajib di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama wajib ain, yang contohnya seperti melaksanakan sholat, membayar zakat, memenuhi janji yang pernah diucap. Yang kedua yaitu wajib kifayah, yang contohnya seperti memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Selanjutnya yaitu yang kedua, sunnah. Sunnah ialah perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya seperti sholat sunnah sebelum fardu atau qobliyah dan sholat sunnah sesudah fardu atau ba'diyah. Sholat id, sholat tarawih, puasa Senin Kamis. Yang ketiga, haram. Haram adalah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Contohnya seperti berjudi, mabuk, membunuh, berzina, dan sebagainya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Contohnya seperti makan dan minum sambil berdiri, berkumur saat sedang puasa, memakai emas bagi laki-laki,
Yang kelima, mubah. Mubah ialah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Contohnya adalah berdoa tidak menggunakan bahasa Arab. Yang kelima, sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran, yaitu penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat, dan perwujudan kemaslahatan manusia menurut Zahro 1999. Yang pertama, penyucian jiwa. Penyucian jiwa yang dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya untuk sholat, zakat, puasa, dan haji yang dijamin oleh Allah akan memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia jika dilakukan dengan benar dan dengan niat yang benar. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat. Keadilan di sini adalah meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Semua manusia akan dinilai dan diperlakukan Allah secara sama tanpa melihat latar belakang strata sosial, agama, kekayaan, keturunan, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal dengan nama maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah umat Islam di dunia. Untuk mencapai tujuan itu, ada 5 unsur pokok yang harus dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Materi yang keenam yaitu tujuan syariah. Ada beberapa yang menjadi tujuan syariah atau biasa disebut dengan maqasid syariah. Pertama, memelihara agama atau al-muhafazah alad-din. Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesamanya. 2. Memelihara jiwa atau al-muhafazah alan-naf. Memelihara jiwa ialah memelihara hak untuk hidup secara terhormat agar manusia terhindar dari pembunuhan, penganiayaan, fitnah, caci maki. 3. Memelihara akal atau al-muhafazah alal-aql. Memelihara akal bertujuan agar tidak terkena kerusakan. Akal merupakan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. 4. Memelihara keturunan atau al-muhafazah alan-nas. Memelihara keturunan adalah memelihara kelestarian manusia dan membina sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persahabatan dan persatuan. 5. Memelihara harta atau al-muhafazah mal. Menjaga harta bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah.